Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Power Japan. Dan dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana sih cara kapan belajar bahasa Jepang. Silahkan simak dalam video ini. Halo teman-teman, saya ucapkan selamat datang kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Sebelum saya memulai berbagi informasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Ide Bagus Putu Pabrantika, biasa dipanggil Putu. Saya berasal dari Bali. Tahun 2016, awal saya datang ke Jepang dalam program belajar. Sampai saat ini sudah 7 tahun saya berada dan bekerja di Jepang. Dari pengalaman 7 tahun yang saya miliki, saya pengen berbagi pengalaman hidup saya bersama teman-teman, yaitu khususnya dengan bagaimana belajar bahasa Jepang dan tahapan yang benar belajar bahasa Jepang menurut Power Japan. Agar tidak berlama-lama, silakan masuk ke materi. Menurut pengalaman Power Japan, tahap belajar bahasa Jepang saya bagi menjadi 3, yaitu tahap pengenalan aksara Jepang, kedua, tahap memahami pola kalimat dan kotoba-kotoba bahasa Jepang, yang ketiga yaitu latihan berbicara. Ketiga hal ini harus sering dilatih agar dapat memahami bahasa Jepang dengan baik. Yang pertama, yaitu memahami aksara Jepang. Sama halnya saat kita belajar bahasa Indonesia awal, saat kita masih jenjang sekolah dasar, kita diajar mengenal aksara, yaitu alfabet A, B, C, dan selanjutnya. Sama halnya dengan itu, di Jepang kita harus mengenal aksara Jepang. Masyarakat Jepang mengenal aksara Jepang dibagi menjadi 4, yaitu hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Yang pertama yaitu hiragana. Hiragana adalah aksara Jepang yang digunakan untuk menulis kotoba asli Jepang. Contoh, cici yang artinya ayah, haha yang artinya ibu, sora yang artinya langit, mizu yang artinya air, watashi yang artinya saya, dan lain sebagainya. Itu adalah kata-kata asli yang dimiliki oleh Jepang, maka diwajibkan untuk menulis dengan aksara hiragana. Agar teman-teman memahami lebih lanjut bagaimana sih bentuk aksara hiragana tersebut, berikut saya lampirkan gambaran aksara hiragana dan katakana di kolom deskripsi. Silakan teman-teman cek setelah video ini. Karakter hiragana terkesan terlihat bulat dan terkesan lentur daripada karakter yang lainnya. Selanjutnya yaitu aksara katakana. Katakana adalah aksara Jepang yang digunakan untuk menulis bahasa-bahasa serapan dari luar Jepang. Contoh, nama orang, bahasa Inggris yang dijepangkan, nama tempat, dan lain-lain. Ketika menulis bahasa serapan dengan katakana, akan terjadi perubahan karena susunan aksara katakana tidak sefleksibel alfabet. Maka ketika dalam menulis katakana akan dibuat pendekatan sesuai dengan pendengaran orang Jepang. Mungkin saat awal kita mempelajari katakana akan terdengar lucu. Berikut adalah contoh penulisan katakana. Bahasa Inggris, helikopter. Dan ketika ditulis dalam bahasa Jepang, maka akan menjadi herikobuta. Selanjutnya, bahasa Inggris eskalator. Ketika diterjemahkan dan ditulis dengan aksara katakana, maka akan menjadi esukareta. Dan lain sebagainya. Sedikit tips untuk memahami aksara kata-kata ini, ketika kita ingin menulis bahasa serapan menjadi bahasa Jepang yang harus ditulis dengan aksara katakana, maka teman-teman harus berpikir sesuai dengan pemikiran orang Jepang, atau teman-teman harus berekspektasi apa yang didengar oleh orang Jepang. Maka apa yang didengar oleh orang Jepang itu akan ditulis dengan katakana. Untuk penjelasan katakana lebih lanjut, saya akan buatkan playlist belajar bahasa Jepang dan teman-teman bisa lihat setelah ini. Selanjutnya, orang Jepang mengenal kanji. Kanji adalah aksara yang mewakili kata-kata asli Jepang yang ditulis dengan simbol-simbol unik. Jadi, di Jepang memiliki sangat banyak kanji.
dalam kisaran 2.500 sampai 3.000 kanji atau mungkin lebih dari itu. Saya sarankan untuk teman-teman yang awal dalam belajar bahasa Jepang, jangan terlalu tergesa-gesa menghafal kanji terlalu banyak. Saya sarankan teman-teman kalau pengen belajar kanji, silakan belajar kanji sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sesuai dengan kebutuhan komunikasi, atau sesuai dengan kebutuhan baca tulis teman-teman. Di tahapan ini, saya sarankan untuk memahami hiragana, katakana, kanji-kanji awal, itu saja. Saya harapkan teman-teman tidak menjadi bingung karena terlalu banyak menghafal kanji, dan akhirnya berhenti belajar bahasa Jepang sampai di situ. Aksara yang keempat, orang Jepang menyebutnya romaji, yaitu terdiri dari Roma dan Ji, di mana Roma itu adalah nama negara dan Ji itu adalah huruf. Orang Jepang menyebutnya dengan huruf Roma, namun kita mengenalnya dengan alfabet. Orang Jepang juga dapat membaca alfabet, dan fun fact-nya, orang Jepang kalau membaca romaji tidak lebih cepat daripada membaca hiragana, katakana, dan kanji. Kebalik daripada kita, lebih cepat membaca romaji daripada hiragana, katakana, maupun kanji. Dan itulah tahapan pertama yang saya sarankan kalau ingin belajar bahasa Jepang, yaitu harus memahami aksara hiragana, katakana, awal kanji, dan romaji. Karena romaji sudah kita pahami, maka teman-teman dapat memahami 3 aksara ini saja. Pada tahapan yang kedua ini, teman-teman, saya sarankan untuk mempelajari kata-kata dan kalimat dalam bahasa Jepang. Jepang itu sendiri telah mengeluarkan buku untuk mempermudah kita orang luar mempelajari bahasa mereka. Buku tersebut dinamakan Minano Nihongo. Jadi, untuk memahami bahasa Jepang lebih baik, maka teman-teman saya anjurkan untuk belajar menggunakan Minano Nihongo. Dalam buku tersebut, teman-teman akan belajar kata-kata bahasa Jepang yang biasa disebut dengan kotoba. Selanjutnya, teman-teman akan belajar bagaimana menggunakan kalimat dalam bahasa Jepang. Kalau belajar otodidak, mungkin akan memakan waktu lebih lama daripada kita mengikuti les atau dibimbing oleh orang. Dan saya harap teman-teman pada tahap ini mengikuti les di mana teman-teman belajar Minano Nihongo dari bab 1 sampai dengan bab 50 agar teman-teman dapat memahami secara sempurna bagaimana penggunaan kalimat bahasa Jepang yang baik dan benar. Mungkin banyak teman-teman yang stuck di tahap kedua, yaitu harus mempelajari Minano Nihongo bab 1 sampai dengan bab 50. Karena memang kalau kita mengikuti les, kita perlu biaya yang sangat besar. Kalau kita belajar sendiri, kita pasti stuck di bab tertentu karena tidak bisa mengikuti penjelasan buku dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar, maka dari itu teman-teman telah menyelesaikan tahap kedua. Ketika teman-teman telah memahami tahap kedua, maka saatnya teman-teman ke tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu tahap latihan berbicara, di mana teman-teman pada tahap ini telah memahami kalimat dan memahami kotoba-kotoba yang cukup banyak dari mempelajari Minano Nihongo 1 dan Minano Nihongo 2. Latihan berbicara ini saya sarankan teman-teman 2 cara, yaitu cara pertama, carilah teman native speaker atau orang Jepang melalui website, sosial media, dan lain-lain. Atau cara kedua, teman-teman bisa menggunakan Sadoingu yang sangat banyak terdapat di YouTube. Teman-teman silakan pelajari, diulang terus-menerus. Secara tidak langsung, teman-teman akan dapat berbicara bahasa Jepang dengan lancar. Pada tahap ini, di mana teman-teman mengerti apa yang orang bicarakan menggunakan bahasa Jepang, tapi sangat sulit berbicara bahasa Jepang. Dan saya sangat merasakan hal itu pada saat awal-awal belajar bahasa Jepang. Cara yang saya gunakan adalah cara kedua, yaitu saya belajar menggunakan Sadoingu
Setiap hari, setiap kesempatan di mana saya bisa menggunakan Saduinggu, saya terapkan hal itu. Saya download di handphone saya, lalu saya putar setiap hari. Dengan cara tersebut, teman-teman bisa berbicara sedikit demi sedikit bahasa Jepang. Dan latihan berbicara menggunakan Saduinggu akan saya jelaskan di video berikutnya. Saya akan buat playlist tentang belajar bahasa Jepang dari awal sampai dengan mahir. Silakan ikuti playlist belajar bahasa Jepang Power Channel dan bantu support, subscribe, like, dan komen video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.